Diponegoro. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi, mulai dari bahasa, etnis, agama, hingga adat istiadat dan budayanya. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan suatu aset yang tak akan ternilai harganya. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal seutuhnya tentang negerinya sendiri. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengenal etnis-etnis yang ada di Indonesia, apa saja rumah adatnya, makanan khas daerahnya, dan kebudayaannya. Adapun tujuan dari Lembaga Adat Melayu Riau ini untuk pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu. Kemudian mewujudkan masyarakat adat berbudaya Melayu, maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau. Riau merupakan salah satu daerah dengan etnis atau suku Melayunya yang sangat kental. Berdasarkan sejarah ras Melayu, pertama kali datang ke daerah Riau sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Mereka datang dari daratan Asia di bagian tengah, menyeberang dari semenanjung Malaysia. Hampir semua penduduk Riau beretnis Melayu. Salah satu ciri khas dari budaya Melayu Riau adalah memiliki balai adat. Di setiap kabupaten di Provinsi Riau memiliki balai adat, institusi yang mengelola balai ini disebut Lembaga Adat Melayu atau disingkat dengan LAM. Balai adat menjadi salah satu identitas dan ikon dari budaya Melayu Riau. Bagi masyarakat Melayu, balai adat merupakan hal yang penting sebagai tempat menyelenggarakan upacara-upacara. Selain itu, balai adat juga digunakan oleh para tokoh adat dan masyarakat sebagai tempat bermusyawarah. Struktur organisasi Lembaga Adat Melayu Riau, LAM Riau Provinsi dan LAM Riau Kabupaten atau Kota berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Pengurus Provinsi dan Kabupaten atau Kota terdiri dari kalangan yang pertama pemuka adat Melayu Riau yang bermastautin di Ibu Kota Provinsi atau Kabupaten dan Kota. Dan yang kedua, para ulama, ilmuwan, cendekiawan, budayawan, seniman, dan orang patut Melayu Riau. Gurindam 12 merupakan karya sastra terkenal yang ditulis oleh tokoh cendekiawan Melayu sekaligus pahlawan nasional Indonesia, Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad. Disebut sebagai Gurindam 12 karena Gurindam tersebut terdiri dari 12 pasal yang berisi pesan-pesan nasihat keagamaan. Selain pesan nasihat, isi Gurindam 12 juga memuat petunjuk hidup yang diridhoi Allah. Pembuatan karya ini dilatar belakangi oleh konflik internal kerajaan dan tekanan penjajah yang ada pada kerajaan Riau Lingga saat itu. Agar nilai-nilai keislaman tidak terkikis oleh konflik internal dan eksternal pada masyarakat Melayu saat itu, Raja Ali Haji kemudian menunjukkan tanggung jawab beserta moral untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi agama dan budaya Islam dengan cara menulis Gurindam 12 ini. Karya ini selesai ditulis di Pulau Penyengat pada 23 Rajab tahun 1263 Hijriah atau 1846 Masehi. Pada saat sekarang, Gurindam 12 perkembangannya sangat terhambat karena adanya beberapa hal. Dalam menentukan kebijakan dan arah peradaban Melayu, maka masyarakat Melayu mendasarkannya kepada institusi generik yang disebut adat. Dalam menghadapi globalisasi, masyarakat Melayu telah membuat strategi budayanya. Strategi ini diarahkan dalam adat Melayu berasas kepada ajaran-ajaran agama Islam, yang dikonsepkan sebagai adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Dalam melakukan arah budayanya, orang Melayu memutuskan untuk membuat 4 bidang ragam adat. Atap atau gubung Balai Adat Melayu Riau.
Masyarakat Melayu yang berada di daerah Kepulauan Riau memiliki 3 macam bentuk rumah tradisional yang dibedakan berdasarkan bentuk atapnya. Terdiri dari atap lipat kajang, yaitu rumah dengan atap curam, biasanya terletak pada rumah kediaman. Lipat pandan yaitu rumah dengan atap pendatar dan atap layar, yaitu rumah dengan tambahan atap di bagian bawahnya. Biasanya digunakan pada rumah balai, seperti rumah balai adat ini. Ruang atap di rumah tradisional Melayu memiliki ventilasi yang baik, dengan penyediaan sambungan ventilasi dan panel dalam konstruksi atap. Pintu pada balai adat Melayu Riau. Terdapat 2 jenis pintu dalam arsitektur tradisional Melayu, yaitu pintu depan yang disebut dengan ambang dan pintu belakang yang disebut dengan teo. Pada umumnya pintu sengaja dibuat rendah, sehingga orang-orang yang masuk atau keluar harus membungkuk, yang memiliki arti bahwa orang yang ingin masuk atau keluar harus mengetahui adat dan tradisi setempat. Jendela atau tingkap pada balai adat Melayu Riau. Jendela rumah tradisional Melayu dibagi menjadi 3 komponen, yang bagian atas, tengah, dan bawah. Komponen tengah dan bawah dapat dioperasikan dan dapat ditutup secara terpisah. Jadi bagian ini dan bagian ini. Sedangkan komponen atas diukir terbuka setiap saat untuk ventilasi. Di sini kan kita bisa lihat di sini ada ukiran yang terdiri dari lubang-lubang sebagai jalur keluar masuknya udara. Ornamen-ornamen dari balai adat Melayu Riau. Motif dari ornamen arsitektur tradisional Melayu terdiri atas 4 jenis, yaitu flora, fauna, alam, dan kepercayaan agama. Pada umumnya, jenis ornamen yang banyak digunakan adalah flora. Ornamen tersebut ditransformasi menjadi bentuk-bentuk tertentu, baik dengan bentuk yang sudah ada maupun dengan wujud yang bentuk yang baru. Tokoh-tokoh Melayu yang mendirikan lembaga adat Melayu Riau ini dari berbagai latar belakang dan profesi, mulai dari pejabat pemerintah, ulama, ilmuwan, atau cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau. Kemudian selanjutnya ada dari budayawan, seniman, sastrawan, dan orang-orang patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Saat pembentukan, Gubernur Riau Arifin Ahmad menyatakan, perlu adanya perkumpulan pemuka adat Melayu Riau yang berbentuk sebuah lembaga adat untuk menggalang persatuan, kesatuan, pendapat, dan pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para pendahulu di Riau. Batang terendam yang dimaksud ialah jati diri atau identitas budaya di dalam dinamika keindonesiaan. Selanjutnya, memelihara dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batinnya masyarakat Melayu Riau. Balai adat Melayu Riau bagaimana jabatan terhadap balai adat Melayu Riau dan mana lokasinya? Jadi jam buka dari balai adat Melayu Riau ini yaitu setiap hari Senin sampai hari Jumat, mulai pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Lokasi balai adat ini berada di daerah Jalan Diponegoro, Sukabumi, Kecamatan Seu, Kota Pekanbaru. Atau bisa juga kalian cari di Maps. Kode Riau 8127. Balai Adat Melayu Riau merupakan salah satu tujuan wisata budaya dan wisata arsitektur di Pekanbaru Riau. Pengunjung dapat melihat keindahan dan kekhasan arsitektur gedungnya yang melambangkan kebesaran budaya Melayu Riau. Di kanan kiri ruang masuk pintu utama yang terletak di lantai 1, pengunjung dapat melihat pasal pertama sampai pasal 4 Gurindam 12 karya Ali Haji yang tertata rapi. Sedangkan pasal kelima sampai pasal ke-12 terpampang di dinding sebelah dalam ruang utama gedung tersebut. Di samping itu, di sini pengunjung dapat menikmati suasana yang sejuk dan asri, sesuatu yang jarang ditemui di kota Pekanbaru yang terkenal panas.